Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aulia Pramestiswari dengan NIM 858938064 akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Struktur Sistem Pencernaan dengan tujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah gambar sistem pencernaan dan juga alat tulis. Berikut adalah landasan teori yang mendasari praktikum IPA yang saya lakukan. Berikut adalah prosedur percobaan. Mari praktek. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi sistem pencernaan dalam tubuh kita adalah mulut sebagai tempat mengunyah makanan, kerongkongan sebagai tempat untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, lambung sebagai tempat mengaduk makanan dan memproses protein, usus halus sebagai tempat menyerap nutrisi, usus besar sebagai tempat menyerap air dan membentuk feses, anus sebagai tempat pembuangan feses. Enzim-enzim yang ada di sistem pencernaan kita ada di mulut, yaitu enzim amilase yang berfungsi sebagai mengubah pati menjadi gula sederhana. Di lambung ada 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan juga lipase. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, enzim renin menggumpalkan protein susu, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Ada 3 enzim yang membantu usus halus, dan enzim ini berada di pankreas. Nah, ada enzim amilase, kedua enzim tripsin, dan ketiga adalah enzim lipase. Enzim amilase sama seperti yang ada di mulut tadi, mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase sama seperti yang ada di lambung tadi, mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Sedangkan untuk enzim yang ada di usus halus sendiri ada 3, yaitu maltase, sukrase, dan juga laktase. Fungsi dari maltase yaitu merubah maltosa menjadi glukosa. Fungsi dari sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Fungsi dari laktase yaitu mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Mari kita simulasikan apabila ada makanan yang hendak dicerna oleh tubuh kita. Andai saja kita memakan nasi, maka nasi akan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh mulut, lalu bercampur dengan liur sehingga makanan mudah masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan adanya gerakan peristaltik, di mana gerakan yang berdenyut sehingga turun langsung ke dalam lambung. Nah, setelah masuk ke dalam lambung, nasi akan dilarutkan dengan cairan HCl, dan apabila adanya protein di dalam nasi atau di dalam suatu makanan, maka enzim pepsin akan membantu mengubahnya menjadi pepton. Lalu, apabila memang sudah nasi menjadi bubur makanan atau yang disebut dengan kimus, akan turun langsung ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini akan terjadi banyak sekali penyerapan.
yang dibantu oleh enzim yang ada di pankreas, yaitu amilase, tripsin, dan juga lipase. Dan juga dari usus halus sendiri, yaitu sukrase, laktase, dan maltase. Setelah semua nutrisi dalam nasi diserap oleh usus halus atau dalam kimus tadi dicerna oleh usus halus, maka makanan akan langsung dikirim menuju usus besar. Di dalam usus besar ini adanya penyerapan air dan mineral. Setelah penyerapan dilakukan, maka akan terbentuk feses. Jadi pembentukan feses adanya di usus besar. Setelah feses dibentuk, feses akan disimpan di dalam rektum. Lalu apabila memang rektum sudah penuh, maka feses akan dikeluarkan melalui anus. Seperti itu. Itu adalah contoh simulasi sistem pencernaan kita. Berikut adalah hasil pengamatan yang saya lakukan, yaitu mulut berfungsi mengunyah makanan dan memulai pencernaan karbohidrat, kerongkongan untuk menyalurkan makanan ke lambung dengan gerak peristaltik, lambung mengaduk makanan dan mencerna protein, usus halus mencerna dan menyerap sari makanan atau nutrisi, usus besar menyerap air dan membentuk feses, anus sebagai tempat keluarnya feses. Pertanyaan-pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang sudah saya berikan. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem pencernaan manusia terdiri atas beberapa organ yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mencerna makanan. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang membantu menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi. Air liur mengandung enzim amilase yang membantu mencerna karbohidrat. Makanan kemudian masuk ke kerongkongan melalui proses menelan. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan menuju lambung dengan bantuan gerak peristaltik. Di lambung, makanan diaduk dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pepsin untuk mencerna protein. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus. Pada usus halus terjadi proses pencernaan lanjutan dan penyerapan sari-sari makanan oleh jonjot usus. Sedangkan pankreas membantu dengan menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase untuk membantu pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Sisa makanan yang tidak diserap masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Feses kemudian disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap organ pencernaan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi semua bekerja sama dalam proses pencernaan makanan agar zat gizi dapat diserap tubuh dan sisa makanan dapat dikeluarkan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kesulitan yang saya alami adalah menghafal enzim-enzim yang ada di usus halus. Saran dan masukan pastikan urutannya sesuai. Sekian praktek saya hari ini. Terima kasih.